teguhkanlah iman kami. Supaya waktu ini ketika kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Tuhan tahu betapa terbatasnya kami, sehingga tidak mungkin kami mengerti firman-Mu. Di kesempatan saat ini kami akan belajar dari firman-Mu tentang hak atas tanah, dan biarlah itu menjadi sesuatu yang membuat kami mengerti, dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami ditolong untuk melakukan kehendak-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bulan November ditetapkan oleh Majelis Non-Gemit menjadi bulan ekologi, bulan lingkungan hidup, di mana kita berefleksi tentang alam semesta yang Tuhan berikan bagi kita. Tanggung jawab kita sudah sampai mana? Apakah untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita atau bagaimana? Kira-kira begitu. Dan untuk hari ini tema yang ditetapkan adalah membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan. Pembacaannya terambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian, kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang di dalam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat.
Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Bagian paling pertama saya ingin mengatakan kepada saudara begini. Pernahkah saudara dengar bilang itu lahan tidur itu Pak. Lahan tidur. Para tuan tanah di kampung selalu tunjuk Pak Pendeta. Yang ini nih kami punya semua. Tapi ini lahan tidur. Saudara pernah dengar itu? Ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, tidak ada lahan tidur. Yang tidur itu manusia yang tidur. Lahan itu dari dulu kan begitu, hanya karena tidak diusahakan. Amin kok? Ataukah pernahkah saudara dengar atau lihat lahan bangun? Yang tidur bangun itu kan manusia. Lahan itu dari dulu kan dia hanya begitu saja. Dia tidak berubah, kira-kira begitu. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa ada ungkapan dari debu, dari tanah, kembali kepada tanah. Dari debu, kembali kepada debu. Untuk mengatakan saudara-saudara, memberi petunjuk kepada manusia bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah. Memulai hidupnya. Dan akan berujung kepada tanah. Dia akan mati. Dia akan selesai. Paling tidak secara jasmani dia akan selesai. Sehingga saudara-saudara, mestinya manusia dalam memahami hal ini, dalam tanda petik dia memperlakukan tanah itu dengan baik. Memperlakukan tanah dengan baik. Kenapa? Karena dia yang dibentuk dari tanah, berakhir kepada tanah itu, akan dilanjutkan oleh generasi yang lain. Akan dilanjutkan oleh manusia yang lain. Dipastikan supaya ini dijalankan dengan baik. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, di atas tanahlah Tuhan Allah mengizinkan manusia untuk hidup. Manusia boleh makan minum. Dan manusia berinteraksi dengan yang lain. Di atas tanah. Di tanah ini, entah apapun tanah di dunia ini yang sekarang kita hidup, Tuhan izinkan manusia hidup di situ, manusia makan dari situ, dan kemudian manusia berinteraksi lah di situ. Coba saudara bayangkan kalau tanpa tanah di dunia ini, berarti kita mungkin hanya melayang-melayang saja. Ya sudah pasti kalau kita melayang, kita pun berat badan itu jadi turun toh. Tidak ada lagi berat badan yang berat-berat karena kita hanya melayang. Tahu kalau kita tidak melayang, mungkin kita hidup seperti makhluk-makhluk di dalam air saja. Sebegitu pentingnya tanah. Manusia makan minum dari tanah. Saudara bayangkan kalau ini tanah dikuasai oleh manusia dan manusia larang ayam tidak boleh tinggal di tanah. Kapan saudara makan kuah ayam nanti? Jadi tanah itu sebegitu pentingnya bagi manusia. Karena itu saudara-saudara,
kita mengingat perkataan ketika manusia itu diciptakan. Manusia, dunia ini kuberikan kepadamu, termasuk tanah ini. Tanah ini mau baik tergantung manusia, mau rusak pun tergantung siapa? Tergantung manusia. Lalu saudara-saudara, kepada kita diberikan teks ini untuk kita belajar bersama daripadanya. Kisah tentang kebun anggur dari Nabot ini kisah lama dan anak sekolah minggu menghafal dengan baik kisah ini. Saya tahu bahwa saudara-saudara menghafal juga kisah ini. Tapi saya mau ajak kita secara cepat melihat kisah ini sebelum kita masuk untuk memberi jawab terhadap tema kita. Kisah ini saudara-saudara, Ahab suka akan tanah milik Nabot. Dia mau menukarnya dengan kebun anggur. Dari tanah yang milik Nabot itu ada tanam anggur. Raja Ahab ini suka itu kebun. Karena dekat dengan istananya. Raja Ahab bilang kepada Nabot, Nabot, kasih saya lu pun tanah. Yang ada kebun anggur itu. Saya suka karena saya mau bikin dia kebun sayur. Nanti saya ganti kebun anggur yang lain. Atau kalau nanti yang kau tidak mau saya ganti dengan yang lain, saya ganti uang. Salahkah permintaan itu? Tidak salah. Sebagai orang yang ada uang, ketika dia lihat itu tanah dia suka, kan dia minta. Dia bukan minta free juga. Nanti dia ganti dengan kebun lain atau dia bayar. Tidak ada yang salah. Apalagi kalau kemudian mereka sepakat baik-baik. Boleh. Tapi saudara-saudara, rupa-rupanya Nabot tidak mau. Nabot tidak mau kasih ini kebun anggur. Bukan karena dia tidak butuh uang, bukan karena dia tidak butuh kebun yang lain. Bukan. Jelas, Nabot tidak mau kasih karena ini tanah warisan. Ini tanah pusaka. Sekalipun dibayar mahal tidak mau. Kalau ini tanah warisan, ini tanah pusaka, pasti tertanam dengan baik dalam pikiran Nabot. Ada janji dari leluhur, ada janji dari orang tua. Ingat, jangan. Sama kayak kita orang tua dong kan, mulai tua menuju kematian itu kan dong bilang kita bilang, anak dong, ingat yang itu jangan jual loh. Kenapa? Itu harta pertama papa dan mantan itu. Ya mantan pacar kan istri toh. Harta pertama, jangan jual loh. Tertanam betul-betul di sini, jangan. Karena itu dia tidak mau. Lalu saudara-saudara, rupa-rupanya ketika Nabot tidak mau ini, membuat Ahab sedih. Bukan saja sedih, dia tidur menelungkupkan kepalanya dan dia tidak mau makan. Ini yang dia pun nama palese. Ya. Saya rasa ada banyak suami juga palese. Ketika dia bilang, mak itu, membilang tidak. Itu bibir panjang bapak. Biar saya mati, biar saya... Jangan buru-buru mati dulu. Bayangkan orang sekelas Ahab. Ini raja. Bisa palese juga. Karena dia suka sekali akan hal itu. Tapi apa arti? Tidak mau. Nabot tidak mau, ini tanah warisan, ini tanah pusaka. Saudara-saudara, rupa-rupanya palese dari Ahab ini diketahui oleh istrinya. Dia istri datang bilang, papa kenapa papa sedih? Ini istri luar biasa toh. Ini istri sayang suami betul. Lihat suami palese sedikit, istri kasih perhatian, kan ini bagus. Lalu apa yang dilakukan? Bagi saya ini menarik, saudara. Kenapa?
Menarik bukan soal apa, tapi menarik karena bayangkan untuk menenangkan suami yang pelese itu, istri tega melakukan sejumlah hal, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Ini menarik di situ. Apa yang dilakukan? Isabel bilang kepada Ahab, Papa kan punya kuasa. Ingat baik-baik, Papa raja. Punya kuasa. Jangan takut, ayo bangun makan. Makan kau bikin muka, pasti dia cubi-cubi bikin muka Papa. Ayo makan. Jangan sedih, itu perkara kecil itu. Lalu apa lagi yang dilanjutkan selanjutnya? Saudara bayangkan, dia bikin surat bagi tua-tua kota. Siapa yang bikin? Istrinya yang bikin. Istri yang bikin. Oh, ini memang istri salah tanpa betul. Yang saya biasa bilang kepada saudara, suami yang RT tapi suruh panggil dia mama RT, ini Isabel sudah ini. Suami yang raja, kok dia yang bikin surat ini baru pakai materi raja lagi. Suami yang kepala sekolah tapi suruh panggil dia mama kepsek. Nah, ini Isabel. Ini lama-lama memtua tanda tangan rapor dong, ini kita pusing ini di sini. Nah, saudara lihat, dia tulis, dia kirim ke toko-toko kota. Dia kasih tahu hal yang menarik. Maklumkanlah untuk diadakan doa dan puasa untuk mendamaikan kamu ini dengan Tuhan Allah. Karena Nabot itu ada bikin satu kesalahan serius. Maklumkanlah, bikin doa dan puasa supaya kamu berdamai dengan Tuhan Allah, karena Nabot pun kesalahan ini akan bawa malapetaka bagi ini kota. Saudara lihat, tradisi keagamaan yang biasa dipakai untuk penyembahan dan pengakuan, oleh karena mau kasih tenang suami pun palese ini, istri masuk sampai di ranah yang sebenarnya tidak boleh. Seolah-olah kalau nanti kamu tidak bikin, ini kota akan mati sudah semua. Hancur sudah ini kota. Jadi kamu harus bikin doa dan puasa untuk itu. Lalu saudara, dia tambahkan di situ, perhadapkanlah dua saksi. Dua saksi palsu diperhadapkan di situ, yang kemudian berakhir pada hukuman mati bagi Nabot. Bukankah ini sebuah kenyataan yang menarik, saudara? Saudara, disebutkan dalam teks tadi satu dua tokoh yang kalau secara cepat kita lihat kira-kira begini. Kita berhadapan dengan ketidakmampuan untuk melawan dari Nabot. Nabot tidak punya kemampuan untuk melawan. Ini dia punya. Statusnya jelas. Tapi apa daya? Dia lagi berhadapan dengan Ahab, raja Israel yang bahkan punya kemauan sangat tinggi di situ. Tidak berdaya. Tidak ada advokasi. Tidak ada pendampingan. Bayangkan itu. Saya bayangkan kalau Nabot ini ada istri anak, wih, Karmano. Ini sesuatu yang berat bagi dia. Ketidakberdayaan kan dia sementara berhadapan dengan matahari. Mau lawan? Tidak bisa. Kedua, keserakahan Ahab. Bukan saja ketidakberdayaan daripada Nabot, tapi kita sementara berhadapan dengan keserakahan Ahab. Kurang tanah ke Ahab, raja. Satu dunia itu dia punya. Tapi sekarang dia menginginkan ini. Bukan keinginan biasa. Sebuah keinginan yang membuat dia jadi palese dengan itu barang. Membuatnya menjadi serakah. Kalau serakah itu terlalu jauh, rakus itu. Kerakusan dia. Kita sementara berhadapan dengan kerakusan dari Ahab.
Saudara-saudara, memang keinginan yang tidak dikendalikan akan menjadi kerakusan. Dan itu serius. Ada raja satu, dia semua mati, dia mau kasih tengah dia putana, kan dia tidak ada penerus, dia mau kasih di 2 orang. Dia panggil don 2, dia bilang begini, ini besok pagi kamu 2 jalan sejauh mungkin. Sejauh perjalanan kamu 2 itu akan menjadi kamu 2 pun tanah sudah. Tapi kamu ingat, kamu start pagi-pagi dari sini jam 6, pi sampai yang kamu anggap paling jauh, kamu pulang kembali. Yang penting batas terakhir jam 5 di sini, maka sejauh perjalanan kamu itu sudah kamu pun tanah. Saya kasih kamu suasana. Besok pagi yang satu bangun, dia mulai jalan. Dia jalan biasa-biasa sah. Jalan, dia rasa sudah jam 12 begitu, balik sudah. Sampai kembali di raja jam 5. Oh, sejauh perjalanan itu engkau punya sudah. Dia bilang makasih Bapak, sudah. Orang yang kedua ini kan dia pikir mau dapat banyak toh. Dia bukan jalan, lari. Dia gas betul. Lari. Sadar pi jam 4 sore. Orang lari dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu Edu Nabunome juga kalah itu. Ini pelari betul-betul ini. Baru dia sadar harus sampai kembali kepada raja itu jam berapa? 5. Kalau tidak ini semua batal demi hukum. Karena harus sampai di depan raja jam 5 baru dianggap sah. Maka dia balik. Dia harus lari secepat-cepatnya. Kalau tidak, yang dia lakukan ini sia-sia kan? Lari. Semakin cepat waktu ini kan sepertinya tambah cepat. Akhirnya dia jatuh dan mati. Sia-sialah itu tanah yang dia sudah jalan jauh-jauh. Kenapa saudara? Kerakusan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Keserakahan Ahab membuat sesuatu yang kemudian membawa kematian. Dan ini menjadi tidak bagus. Ketiga, kita lagi berhadapan dengan satu teks tentang Isabel yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keserakahan suaminya. Bahwa dia sayang dia pun suami tidak ada soal. Kok memang istri harus sayang suami daripada dia sayang orang lain pun suami? Kan lebih dia sayang suami, tidak ada salah. Tapi menghalalkan segala cara untuk memenuhi, itu yang menjadi persoalan. Dia tidak tanggung-tanggung untuk melakukan itu, saudara. Sekaligus ini juga pesan bagi para istri. Toh, kalau ada suami yang pelese-pelese, ya jangan hanya sekedar mau memenuhi dia pun mau sah. Baru nanti bilang, sudah Pak, biar kasih tahu sendiri orang gila. Kenapa kita kawin dengan dia gila itu? Atur saja baik-baik sesuai dengan itu. Kalau tidak saudara-saudara, memang kalau ini kan dia lagi jatuh cinta dan dia pun suami, siapa bisa nasihat dia? Orang yang lagi jatuh cinta kan sulit dinasehati. Dia melakukan dan menghalalkan segala cara untuk itu. Keempat, dalam teks kita berhadapan dengan para saksi yang bersaksi palsu. Para dursila adalah mereka yang menyampaikan keterangan palsu. Pasti orang bertanya, Pak Pendeta kenapa dia melakukan itu keterangan palsu? Hanya 2 kemungkinan. Pertama, mungkin mereka sementara ketakutan dengan tekanan dari Ahab sebagai raja. Atau yang kedua, dorang 2 mendapat keuntungan dari itu. Mungkin mereka dibayar. Mungkin mereka mendapat hak-hak tertentu karena bersaksi palsu. Rupa-rupanya hal itu membuat mereka tidak peduli dengan efek yang akan diterima kemudian. Bahkan mereka tidak lagi peduli dengan kematian Nabot. Saudara bayangkan sebuah keadaan yang
Luar biasa ini. Mari kita jawab tema kita hari ini. Tema kita adalah membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan. Di bulan ekologi ini saya mencatat 1-2 catatan untuk kita merenungkannya. Pertama, saudara, ingat, kita mesti berusaha sedemikian untuk menghindari sengketa atas tanah, apalagi kalau itu berpotensi menghancurkan keluarga. Jangan bersengketa atas tanah, apalagi taruhannya keluarga. Jangan kita bertengkar, kita berkelahi hanya karena tanah itu, tapi keluarga kita juga. Saya tidak kenal. Lu bukan sepu saudara, lu bukan sepu kakak, lu bukan sepu adik. Jangan. Tapi ini tidak berarti bahwa oh, dengan demikian bosan sudah ingat apa pendeta bilang jangan bertengkar Jadi sudah. Kamu jauh omong sesuai ini semua. Kamu tinggal di pohon saja. Jangan juga. Tapi jangan kita bersengketa tanah. Kenapa saudara-saudara? Karena kemudian jadi masalah buat kita dan apalagi itu bagi keluarga kita. Tanah ini kan punya nilai ekonomis selain punya nilai sosial. Karena itu saudara-saudara, kalau kita berusaha sedapat mungkin untuk kita tidak bersengketa, berarti keluarga kita terjaga dengan baik. Orang-orang tua itu tidak suka mendengar anak-anaknya bertengkar soal tanah. Saudara coba ambil waktu sedikit jalan-jalan ke pertanahan kota misalnya. Kalau ada sengketa antar keluarga itu kadang-kadang orang tua dihadirkan di situ. Kasihan itu orang tua dan tuh pergi separuh di atas kursi roda nih dibawa ke sana. Siapa yang bertengkar? Di Puanana. Orang tua terang benderang melihat keinginan dari anak-anaknya, tapi anak-anak dibutakan untuk tidak menyelami kedalaman batin daripada orang tuanya yang tidak merindukan sengketa antara kakak adik. Supaya betul-betul saudara, saya kira ini menjadi sesuatu yang serius. Saudara bayangkan, sekali lagi tanah itu kan punya efek ekonomi kan. Dulu mungkin saudara beli 6.000 rupiah per meter, sekarang disuruh 600.000. Potensi konfliknya ada. Hati-hati supaya jangan bersengketa dan kemudian menghancurkan keluarga. 2. Saya mencatat bagi kita saudara-saudara untuk memberi jawab pada tema kita, yaitu bahwa ingat, kita mesti berusaha untuk tidak merampas tanah yang bukan milik kita. Jangan. Apalagi kalau kemudian harus menghilangkan nyawa orang lain. Yang bukan milik kita jangan. Kalau itu orang punya. Itu kita punya. Itu siapapun biar dia punya. Jangan berusaha mendapatkan yang bukan kita punya. Apalagi mengabaikan orang lain punya keselamatan. Tidak baik. Kenapa saudara-saudara tadi di awal saya sampaikan? Tanah manusia itu dari debu, dari tanah, kembali kepada debu. Bahwa setelah kita itu masih ada orang lain. Biarlah mereka menikmati seperti yang kita nikmati. Karena itu saudara-saudara, jagalah seluruh hati, pikiran, semua yang ada di dalam kita, supaya kita jangan merampas, apalagi kemudian mengorbankan orang lain. Ketiga ini macam pesan pemerintah begitu, tapi saya harus sampaikan. Apa itu? Ketiga, melegitimasi kepemilikan atas tanah.
Mesti harus ada legitimasi. Ini harus ada di legitimasi. Dulu itu kan kita hanya tunjuk-tunjuk, Pak, sampai pohon besi itu Pak. Nah sekarang itu pohon sudah tinggal pohon plastik. Pohon besi sudah tidak ada. Nah bagaimana kita menjelaskan pohon besi? Harus jelas. Melegitimasi. Supaya betul-betul tahu ini siapa punya. Kenapa tadi saudara? Ini yang tadi disebutkan dalam tema membela hak atas tanah. Supaya jelas. Ini siapa punya. Kalau tidak saudara-saudara bisa jadi masalah. Apalagi ketika semua orang merasa itu dia punya. Itu akan jadi masalah. Legitimasi saja. Prosesnya jelas dan saya kira itu baik. Keempat, kelima ini yang saya bicara sedikit gabung dan agak panjang. Panjang yang dimaksud 5 menit lah. Saudara tidak usah ragu, belum bisa. Keempat, ingat. Para orang tua yang akan mewariskan tanah bagi anak-anaknya, ingat. Tolong lakukanlah dengan adil. Saya tahu bahwa ada orang tua yang punya tanah banyak di sini, dia mau kasih depo anak dong. Tolong bagi ini tanah dong dengan adil. Tolong dengan adil supaya di kemudian hari anak dong jam bertengkar. Tolong supaya di kemudian hari dong jam baku bunuh gara-gara tanah. Karena saya yakin sekali orang tua tidak suka dengar anak dong bertengkar gara-gara tanah. Pulang ke omong babai sudah anak-anak bilang ini bapak dong pu ada 400 sertifikat ini. Nanti ingat separuh dapat 300, separuh 100 aturlah seadil-adilnya. Kita tahu kita pu anak dong. Saya gabung memang dengan yang keempat saudara. Ingat, anak-anak yang menerima warisan tanah dari orang tua bersikap ariflah terhadap tanah itu. Bersikap arif. Jangan sampai kita tidak bersikap arif. Terima ame kita pun kita jual semua. Baras itu tidak apa-apa lagi pakai foya-foya berdata. Dia bilang kamu mau kasih tengah saudara kandung. Ini saudara kandung. Mau mati saya dengan ini. Hah? Jadi tolong atur. Yang dimaksud dari anak-anak penerima ini termasuk anak mantu dong. Tolong anak-anak mantu dong. Tolong jaga bapak. Jangan piko gosok-gosok kita pu suami dong itu kok. Dong kakak adik itu ada hidup baik-baik ini. Tapi karena ini istri bilang papa maju. Wah, janganlah, jangan. Kesian itu kakak adik dong baik-baik hanya gara-gara anak mantu kau bilang pipa di biar kau situ ketemu pi Thailand. Jangan begitulah. Jaga kita pun anak dong arif-arif bijaksana atur itu barang yang orang tua sebagai baik-baik. Yang anak mantu dong kalau tanya son itu dompung saudara dompung beta son masuk di situ kecuali kalau dong kasih uang beta terima. Itu beta jangan juga maksudnya atur baik-baik. Saudara-saudara, kadang-kadang ini tanah ini bikin kita kakak adik bisa tidak baku kenalnya. Apalagi kalau kita lihat dulu itu dari Liliba jalan pisana itu saya datang sekolah tahun 96 di Kupang. Sepi mati kita duduk malam-malam di situ. Bukan duduk, lewat Duduk lagi. Itu motor satu lewat 5 menit lah, 10 menit lebor satu lewat. Mengerikan karena sekarang rame, harga tanah jadi naik. Karena itu anak-anak dong penerima warisan tolong jaga kok keluarga dong jam bakal lain. Termasuk anak-anak mantu dong. Jaga diri. Ini juga mungkin termasuk untuk para penjual-penjual tanah dong. Lebih kita tambah itu poin untuk penjual tanah dong. Supaya dong jangan jual satu tanah, jual di saya lah, dia jual di Kak Edwin lah. Jual di Kak Edwin, dia jual di Om Ino lah. Akhirnya kami yang baku bunuh gara-gara dia jual ulang-ulang ini. Ini nasihat juga bagi para penjual-penjual tanah dong itu. Jangan dobel-dobel. Kasihan ini.
Ini tanah ini contoh apa-apa ini. Karena itu saudara-saudara, mari kok. Saya kira ini tema yang baik di bulan ekologi ini. Berulang-ulang kali saya bilang kepada saudara di bulan ekologi. Manusia tanpa alam semesta, kita susah. Tanpa tanah ini kita susah. Tapi alam semesta tanpa manusia, alam semesta biasa-biasa saja. Lihat saudara. Kalau ada kuda berlari, udah ada lari. Manusia penonton, bikin story, kuda lari. Tapi coba kapan ketika manusia lari, kuda penonton. Kuda bilang mari kita nonton dulu Pak Manobe dong ada jogging di situ kita. Kuda tidak peduli dengan kita. Karena kita yang sebenarnya tergantung kepada alam semesta. Tahun berapa itu ikan paus mati di mana sini? Batu Kepala sini. Wih itu orang pun banyak penonton. Siaran langsung live. Kami sementara ada di Batu Kepala. Ada ikan yang ikan mati manusia penonton. Kapan manusia mati? Ikan datang melayat. Ikan datang bilang, aduh ikan sepakat, aduh Pak Manobe ada, kita pi dulu. Terus dia bawa keran bunga tulis dari keluarga besar ikan. Kan tidak mungkin ikan tanpa kita tuh dia biasa-biasa saja. Karena itu saudara-saudara, mari kita perlakukan ini alam semesta. Kembali pada pernyataan awal tadi. Ini tanah mau baik itu tergantung kita. Ini tanah mau rusak pun tergantung kita. Ini tanah mau bermasalah atau tidak tergantung kita. Sikap kita yang benar itu akan menolong. Bukan saja supaya Tuhan dipermuliakan. Tetapi supaya kita menikmati sesuatu yang indah dalam sebuah kebersamaan di situ. Semoga hal-hal ini menjadi penting. Saya pikir pasti ada orang tua berpikir lebih pulang pange amin anak dong. Pange amin dong duduk, anak mantu dong berlutut saya berdengar supaya dong juga tahu. Kamu berlutut. So, kamu tahu bahwa yang papa kerja selama ini untuk kamu. Jadi kamu tahan diri. Ya kalau tadi saya bilang kalau misalnya di sertifikat itu bagus toh. Bukan saja soal kepemilikan tapi kan saudara bisa juga pigade toh. Baik juga untuk pengembangan. Saudara-saudara saya bersyukur karena kita bisa belajar bersama tentang alam semesta, tentang ekologi, tentang lingkungan hidup. Di mana Tuhan percayakan kita ada di situ. Kalau tanah ini baik kan kita enak toh kita nikmatin kehidupan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak saudara. Kita berdoa. Kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus membuat kita menjadi mau menerima firman. Meneguhkan kita untuk melakukan. Ya Bapa di sorga, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah kami dan tolonglah kami. Firman-Mu telah menyingkapkan bagi kami. Apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kami di atas tanah ini. Diberkatilah kami semua yang mendengar. Dan biarlah nama Tuhan dipuji. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Amin. Saudara-saudara untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya.